Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku semua, kita pasti mengenal namanya pelayaran rakyat, yaitu kapal-kapal pelayaran rakyat, yaitu kapal-kapal yang di daerah-daerah kepulauan kecil itu selalu dilayani dengan kapal-kapal pelayaran rakyat. Biasanya kapal-kapal pelayaran rakyat itu juga membutuhkan suatu agen, ya, membutuhkan suatu agen kapal. Sebagai contoh, misalnya di wilayah timur Pulau Jawa dan di dekat Madura itu ada namanya Pulau Sapudi, ya. Pulau Sapudi itu letaknya di sekitar eh, Kabupaten Sumeneb Madura, ya. Kabupaten Sumeneb Madura. Nah, Pulau Sapudi ini itu dilayani oleh kegiatan untuk pelayaran rakyat, ya. Dan di kepulauan ini adalah kawasan yang mana aktivitas daripada aktivitas transportasi lautnya itu cukup vital karena kehidupan masyarakat di sana itu tergantung daripada aktivitas daripada kapal-kapal pelayaran rakyat. Nah, sebagai kepulauan, ya, seperti di Pulau Sapudi itu ternyata tidak hanya satu pulau, tapi ada beberapa pulau di situ. Nah, beberapa pulau dan ada penduduknya, ada masyarakatnya itu. Mereka ketergantungan terhadap moda transportasi laut. Seluruh kebutuhan sehari-harinya tergantung dari moda transportasi laut. Dan daerah yang demikian itu perlu adanya pelayanan dari kapal-kapal pelayaran rakyat dan kebutuhannya sangat tinggi sekali. Lewat apa lagi kalau nggak lewat pelayaran rakyat, ya, untuk distribusi barang, untuk mobilitas penduduk dari satu pulau ke pulau lain, ya, mobilitas penduduk atau konektivitas lah, bahasa kerennya itu adalah konektivitas dari suatu pulau dan pulau lain. Nah, di tengah kebutuhan tersebut itu, keberadaan daripada perusahaan keagenan kapal sangat dibutuhkan. Bahkan keagenan kapal itu harusnya ada di wilayah tersebut, tetapi ini kadang-kadang mereka dari keagenan dari wilayah-wilayah lain. Nah, seperti Pulau Sapudi ini membutuhkan suatu keagenan yang profesional, ya, terstruktur, ya, apa itu eh, bisa diakuntabilitas, ya, masih terbatas kondisinya di sana itu masih terbatas. Jadi mendirikan perusahaan keagenan kapal untuk pelayaran rakyat di Pulau Sapudi ini merupakan satu peluang usaha atau peluang bisnis yang sangat potensial, yang sekaligus strategis, ya. Kenapa? Karena masih minimnya agen-agen resmi yang mampu memberikan pelayanan secara optimal di sana. Untuk apa? Salah satunya, misalnya untuk mengurusi administrasi kapal, untuk koordinasi kegiatan kapal sandar, kapal lepas sandar, pelayanan logistik dan kebutuhan akas operasional kapal. Nah, dengan adanya demikian ini, pertumbuhan aktivitas perdagangan antar pulau serta kondisi kebutuhan distribusi barang, misalnya bahan pokok, beras, sayur, sembako, itu meningkat sehingga membuka ruang bagi hadirnya suatu perusahaan keagenan kapal yang apa? Yang profesional dan yang terpercaya, ya. Jadi keagenan kapal itu memiliki peran sangat penting khususnya di wilayah-wilayah demikian. Salah satunya wilayah di Pulau Sapudi. Karena agen kapal itu adalah perwakilan daripada pemilik kapal atau perwakilan daripada operator kapal.
Tugasnya untuk mengurusi seluruh kebutuhan kapal selama kapal pelayaran rakyat ini, kapal pelero ini berada di pelabuhan, ya. Jadi kalau kita lebih detailkan lagi, apa tugas-tugasnya? Yaitu mengurus dokumen kedatangan kapal, mengurus dokumen keberangkatan, koordinasi dengan pihak UPP atau otoritas pelabuhan, penyediaan kebutuhan kapal, barang-barang kapal apa, hingga misalnya kelancaran dalam proses bongkar muat kapal. Jadi keberadaan perusahaan keagenan kapal ini tidak hanya mendukung operasional pelayaran, tetapi juga berkontribusi terhadap efisiensi daripada logistik serta pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, di daerah Pulau Sapudi. Ini bisa sebagai contoh, ya. Meskipun peluangnya besar, ya, tapi perlu dicatat keagenan kapal itu perlu memahami, ya, bahwa usaha keagenan kapal bukan sekedar bisnis biasa. Usaha keagenan kapal di pulau-pulau yang seperti ini merupakan kombinasi antara kegiatan usaha yang sifatnya formal, yang memerlukan legalitas, izin-izin usaha, serta aktivitas operasional kegiatan yang di lapangan yang menuntut kesiapan teknis, ya, dan hubungan jaringan kerja yang kuat. Dan agen kapal harus memenuhi beberapa persyaratan perizinan yang dibutuhkan oleh pihak pemerintah, ya, atau instansi-instansi yang terkait. Dan yang lebih penting lagi, agen keagenan kapal harus dapat beradaptasi, ya, beradaptasi dengan kondisi lapangan realnya, bagaimana dinamika daripada kapal-kapal pelayaran rakyat, terutama di pelabuhan rakyat dengan keterbatasan infrastruktur, nggak ada kren, kadang-kadang kayak alam begitu. Jadi dikondisikan harus difahami lebih dahulu sebelum kita membuka usaha di keagenan di sebuah kepulauan, ya, seperti di Pulau Sapudi ini. Jadi oleh karena itu pendirian perusahaan keagenan kapal, terutama sebagai contoh kita ambil Pulau Sapudi, harus dirancang dengan matang, ya, baik dari sisi legalitas, dokumentasi, ya, kemudian aspek-aspek sumber daya manusia siapa yang menjalankan, maupun operasional daripada keagenan kapal. Jadi kalau kita sudah merencanakan dengan tepat dan pemahaman akan praktek di lapangan dengan karakteristik wilayah tersebut, maka tidak hanya berpotensi memberikan keuntungan ekonomi kepada kepulauan tersebut, tetapi juga memberikan apa itu yang kita kenal dengan meningkatkan visi negara, yaitu connectivity atau konektivitas. Bagi rakyat merupakan membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi sekali lagi, keagenan sangat dibutuhkan, namun mendirikan usaha keagenan kapal ini kita harus tahu di lapangan harus bagaimana. Semoga sharing singkat ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.